Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tutorial tentang cara untuk pendaftaran atau PPDB SMK, terutama di SMK Negeri 2 Pati. Pada tanggal 21 sampai tanggal 24 atau pada hari Kamis, mulai hari Senin sampai hari Kamis, itu mulai dilaksanakan pendaftaran. Yang dimaksud dengan pendaftaran adalah pemilihan sekolah dan pemilihan jurusan. Perlu diketahui bahwa untuk pemilihan sekolah dan pemilihan jurusan, Anda semua harus sudah mengaktifasi akun. Cara mengaktifasi akun sudah kami beritahu atau kami informasikan dalam tutorial sebelumnya. Pada kesempatan kali ini, tutorial kita hanya akan membahas tentang cara untuk memilih sekolah dan memilih jurusan, khususnya pada SMK Negeri 2 Pati. Tetapi, karena webnya itu hanya bisa diakses oleh siswa atau calon peserta didik yang memiliki akun, maka saya hanya akan memberikan sekilas gambarannya saja, seperti itu ya. Berdasarkan apa yang sudah pernah kami laksanakan di tahun sebelumnya. Jadi ini hanya bersifat gambaran, karena kami tidak bisa memakai akun atau menggunakan password dari siswa atau calon peserta didik, ya karena itu dilarang. Baik, pertama-tama Anda harus mengetahui dulu jalur yang akan Anda masuki itu apa. Jalur domisili, ataukah jalur prestasi, ataukah jalur afirmasi. Apabila Anda memiliki kartu KIP atau mendapatkan dana KIP atau PIP tahun 2021 atau terdaftar di dalam web PPDB sebagai siswa yang tercatat sebagai penerima KIP atau PIP, maka Anda bisa memasuki jalur afirmasi. Jalur afirmasi untuk siswa PIP itu sebesar 5%. Kemudian, jalur yang lebih besar untuk afirmasi itu adalah yang 10%. Itu adalah untuk anak tenaga kesehatan yang menangani COVID-19. Itu sebesar 10%. Jadi totalnya adalah 15%. Kemudian, apabila Anda merasa bahwa tempat tinggal Anda itu dekat atau cukup dekat dengan SMK Negeri 2 Pati, Anda bisa memilih jalur domisili. Namun, seperti apa gambaran berapa jauh kilometer dari sekolah SMK 2 Pati hingga rumah Anda itu bisa dihitung sebagai jalur domisili, saya sendiri tidak bisa mengetahuinya. Karena yang bisa mengetahui adalah nanti Anda sendiri ketika Anda masuk atau mendaftar lewat jalur itu. Saya ulangi lagi, untuk jalur domisili itu adalah bagi siswa yang rumahnya berada di dekat SMK Negeri 2 Pati. Tapi saya tidak bisa mengetahui berapa kilometer jauhnya, begitu ya. Dan kemudian kapasitas atau kuota dari jalur domisili itu adalah 10%. Cukup banyak 10% ya. Kemudian jalur yang ketiga, ini jalur bebas hambatan. Artinya semuanya boleh masuk ke sini. Ini adalah siswa atau calon peserta didik yang memiliki prestasi atau tidak memiliki prestasi. Jadi semua siswa itu bisa masuk jalur prestasi, termasuk siswa yang dari luar provinsi juga bisa, ya. Termasuk juga siswa yang tidak memiliki prestasi juga bisa. Siswa KIP juga bisa masuk dalam jalur prestasi. Ya, siswa segala macam ya bisa masuk jalur prestasi. Dan jalur ini kuotanya itu paling besar, yaitu 75% dari daya tampung. Ya. Kemudian cara mendaftarnya bagaimana? Ya, kita harus masuk ke web PPDB dulu. Pertama kita ketikkan dulu web alamatnya ya. Seperti sudah tercantum di sini, yaitu ppdb.jatangprof.go.id. Kita masukkan atau kita enter, bisa memakai HP atau bisa memakai laptop ya. Oke, kita masuk ke sini. Maka akan ada terlihat bahwa ada berbagai jalur pendaftaran ya. Ada yang SMA, jenjangnya maksudnya ya, jenjang SMA, ada jenjang SMK. Kalau untuk yang ini kita tidak boleh salah ya. Ketika pengajuan akun itu masih bersifat umum, tapi ketika sudah memilih sekolah itu tidak boleh salah. Jangan sampai Anda mau masuk SMK malah
memilihnya di SMA. Atau sebaliknya, mau masuk SMA, malah milihnya SMK. Harus memikirkan dari sekarang ya. Misalnya, ya karena saya sebagai panitia PPDB SMK Negeri 2 Pati, maka kita akan mengetik atau mengklik tulisan SMK ya, diketik di sini atau diklik ya, tulisan SMK, Sekolah Menengah Kejuruan, kita klik. Ya. Maka akan terlihat seperti ini tampilannya ya, di HP mungkin ya seperti ini. Ada berbagai jalur, afirmasi, prestasi, dan domisili terdekat. Saya contohkan kita akan memasuki jalur prestasi. Ya, kita klik tulisan prestasi. Ya, kita klik. Nah, kemudian akan ada di sini tulisan macam-macam ya. Melakukan ajuan akun mandiri, melakukan aktivasi akun, memilih sekolah tujuan, dan lain sebagainya. Tapi yang ini tidak bisa diakses. Ya. Ini sepertinya program yang ada di depan Anda ini itu adalah program daur ulang atau program yang sebenarnya sudah ada sejak tahun lalu, sehingga hanya melanjutkan yang tahun lalu. Tapi ini tidak bisa diakses ya. Kita klik yang ini aja, melakukan aktivasi akun. Loh Pak, saya kan sudah melakukan aktivasi akun. Iya, memang harus sudah melakukan aktivasi akun. Tapi untuk login atau untuk masuk ke dalam pemilihan sekolah, Anda tetap harus klik ini lagi. Nah, tapi nanti kliknya bukan aktivasi ya, tapi Anda kliknya adalah login ya. Kita ulangi ya. Tadi apa? Kita klik aktivasi akun sebelumnya ya, terus kita klik login ya. Kalau sudah kita klik login, kita ketikkan di sini nomor peserta. Kemudian kita ketikkan password-nya sudah dibikin ya, hari Sabtu kemarin atau hari Minggu ini. Kemudian kita masukkan kode keamanan di sini, kemudian kita login ya. Setelah login, nanti tampilannya akan ada dashboard pendaftaran. Kalau saya tidak bisa masuk ke situ karena saya tidak punya nomor peserta dan tidak punya password. Tapi saya akan tunjukkan gambarannya apa yang akan Anda hadapi nanti setelah login. Ya. Sebenarnya sudah ada di dalam FAQ atau Frequently Asked Question atau pertanyaan yang sering ditanyakan di dalam website saya di sini ya, widepranoto.github.io/FAQ PPDB 2021 ini ya. Di sini ada pertanyaan, kita klik langsung di sini misalnya. Ini ya, bagaimana cara aktivasi akun dan pemilihan jurusan ya. Sebenarnya ini melanjutkan yang kemarin aja ya. Nah, di sini seperti terlihat di sini, kita sudah klik tombol login ya. Nanti akan apa namanya? Kalau di tahun lalu itu Anda harus memilih pilihan ya. Apakah Anda buta warna? Pilih tidak. Apakah Anda punya gangguan pendengaran? Pilih tidak. Apakah Anda punya gangguan mulut dan gigi? Pilih tidak ya. Tapi kalau sekarang saya tidak tahu ya. Tadi setelah login ya. Kemudian setelah itu Anda klik pilih atau tambah sekolah. Pilih atau tambah sekolah. Klik ya. Pilih atau tambah sekolah, seperti sudah diinformasikan bahwa untuk SMK Anda bisa memilih 2 sekolah yang berbeda. Boleh saja 1 sekolah saja, atau bisa saja 2 sekolah. Dan bisa memilih sampai 3 jurusan. 3 jurusan itu boleh dari sekolah yang sama, atau boleh 3 jurusan itu dari 2 sekolah yang berbeda. Maksudnya bagaimana? Kalau Anda memilih 3 jurusan dari 2 sekolah yang berbeda, maksudnya ada 1 sekolah yang Anda pilih 2 jurusan, ada yang 1 sekolah lain Anda hanya pilih 1 jurusan saja. Itu yang dimaksud dengan Anda bisa pilih 2 sekolah dan 3 jurusan. Seperti itu ya. Nah, kita klik pilih atau tambah sekolah. Setelah itu Anda harus mengetikkan tulisan SMK Negeri 2 Pati dalam daftar pencarian. Daftar pencarian itu berarti di kolom ya. Di kolom cari, ada tulisan cari ini, Anda ketikkan SMK Negeri 2 Pati. Harus ada tulisan negerinya ya. Ini tulisan yang lama, tulisannya N saja. Tapi kalau yang tahun 2021 ini sepertinya bukan SMKN, tapi SMK Negeri. Ya, SMK Negeri 2 Pati. Klik cari. Setelah itu akan muncul tulisan SMK Negeri 2 Pati. Nah, kemudian Anda klik ini. Klik. Ya. Klik tulisannya SMK Negeri 2 Pati ini loh ya. Kemudian lanjutkan. Kemudian akan tampil daftar kompetensi di SMK Negeri 2 Pati. Anda pilih misalnya di SMK Negeri 2 Pati Anda pilih 2 jurusan misalnya ya. Ya nanti ya.
Pertama kita pilih satu jurusan dulu. Misalnya Anda pilih jurusan teknik audio video. Simpan. Ya. Ini pilihan pertama misalnya. Atau Anda misalnya pilihannya teknik pemesinan misalnya. Anda klik ini, kemudian simpan. Kemudian, nanti akan muncul di sini SMK Negeri 2 Pati dengan pilihan pertamanya di sini. Sudah diklik. Bawahnya ini belum ada ini ya. Anda ingin menambahkan dua pilihan lain, maka Anda pilih lagi. Pilih sekolah. Ya. Pilih sekolah dan kemudian pilih jurusannya, kemudian simpan. Nanti akan muncul pilihan kedua. Anda misalnya pilihan ketiganya ingin ganti sekolah. Wah, jangan SMK Negeri 2 Pati. Saya ingin memilih misalnya SEMEA, Tata Boga misalnya. Anda klik tambah sekolah lagi, kemudian ketikkan SMK kalau SEMEA, kalau SMKK itu berarti kan SMK Negeri 3 Pati. Ketik di situ SMK Negeri 3 Pati. Kemudian cari dan klik tulisan SMK Negeri 3 Pati tersebut dan pilih jurusan misalnya Tata Boga. Sehingga nanti di sininya akan ada 3 pilihan dari 2 sekolah yang 2 sekolah ya di atas dan 1 sekolah di bawah. Ya. 2 jurusan dari 1 sekolah di atas dan 1 jurusan dari sekolah lain di bawah. Ya, jadi begitu caranya. Diulang-ulang saja ya. Kemudian setelah selesai, oh ya, ternyata Anda misalnya, waduh, saya kok salah pilih ini. Harusnya di SMK Negeri 2 Pati yang pilihan keduanya jangan ini. Saya mau ganti Jangan khawatir, gampang. Caranya mengganti pilihan cukup Anda silang aja. Silang, silang, silang. Mulai lagi dari awal. Diurutkan dari yang paling favorit, kurang favorit, dan paling tidak favorit. Tapi istilahnya bukan favorit ya. Paling Anda inginkan masuk ke situ. Yang kedua, pilihan kedua itu jurusan yang tidak begitu Anda inginkan, tapi Anda masih mampu atau masih mau memasukinya. Dan pilihan ketiga juga sama. Pilihan yang jurusannya tidak begitu Anda favoritkan, tapi Anda masih mau untuk memasukinya. Ya, seperti itu ya. Pak, loh kalau saya cuma mau memilih satu jurusan aja boleh Pak? Oh, boleh saja, tidak masalah ya. Tadi maksimalnya 3 jurusan. Kalau mau memilih satu, boleh. Mau memilih 2 jurusan, boleh. Mau memilih satu sekolah saja, boleh. Mau memilih 2 sekolah, boleh. Ya, tidak usah khawatir. Kalau sudah mantap ya, wah ini mau ganti lagi, silang lagi, nggak apa-apa. Ganti lagi sekolahnya. Jurusannya ganti lagi, silang lagi, ganti lagi sekolah dan jurusannya. Sak mantep ya. Nah, seperti itu. Nanti setelah selesai, nanti Anda akan harus tulis di sini, apa misalnya, lanjutkan ya. Saya setuju dengan pernyataan di atas, klik ya. Dicentang, kemudian lanjutkan. Setelah itu, cetak bukti pendaftaran. Nah, itu ya. Berarti kalau sudah cetak bukti pendaftaran, Anda sudah berhasil mendaftar. Ya. Sudah berhasil mendaftar, simpan bukti pendaftaran itu, jangan dicetak dulu ya. Nanti nyetaknya itu kalau sudah benar-benar diterima. Nyetaknya kalau sudah benar-benar diterima di tanggal 24 jam 4 sore ya. Karena yang paling krusial itu justru pada tanggal 24 itu. 24 Juni atau hari Kamis itu nanti ranking atau pergeseran dari calon peserta didik itu akan sangat cepat. Ya. Jadi selalu pantau web PPDB dari tanggal 21 sampai tanggal 24. Terutama yang paling penting itu adalah tanggal 24 Juni. Itu dari pagi sampai sore pantengin terus ya web PPDB. Terus pertanyaan selanjutnya Pak, loh bagaimana kalau misalnya saya supaya tahu, mengetahui di mana saya diterima? Ya, di mana saya diterimanya? Kita akan lanjutkan nanti di video tutorial selanjutnya ya, seperti itu ya. Tapi sebagai gambaran, nanti supaya Anda tahu di mana Anda diterima, itu Anda bisa melihat di website saya di sini ya, videopranoto.github.io/fact ppdb 2021. Tulisannya besar semua. Fact ppdb 2021 ini tulisannya besar semua ya. Baik, tutorial selanjutnya itu adalah cara untuk mengetahui ranking atau mengetahui peringkat kita di web PPDB ya. Sampai di sini dulu, kita lanjutkan di video berikutnya.